aku telah melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, tsumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu pelanggaran, tolong hukum aku. Nabi ini tidak suka kalau ada orang melakukan dosa, ngelapor, dia sendiri yang ngelapor. Nabi tak suka. Kenapa? Karena ini dosa masalah privasi ente sama Allah. Allah sudah nutup, jangan kau cerita-ceritakan ke orang, ya kan? Jangan cerita, udah kau dah melakukan dosa, udah, kecuali nanti ada orang yang datang melapor dan mendatangkan 4 saksi atas kesalahan engkau, baru bisa aku terima. Tapi kalau kau sendiri yang melapor, fa'arada anhu, Nabi pun berpaling dari si Nabahan ini. Datang dia ni ceritanya mau curhat sama Nabi, dia telah melakukan dosa dan dia minta hukum, mungkin dia menyesal. Akhirnya Nabi lari, Nabi berpaling, tidak diladeni sama Nabi Muhammad SAW. Maka si Nabahan ini bertemu sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bertemu sama Sayyidina Umar. Kemudian dia ceritakan itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun marah. Kata Sayyidina Umar, Allah telah menutup aibmu, kenapa kau ceritakan kepada Rasulullah saja berpaling, apalagi aku. Diulang-ulang terus, tolonglah ya Umar, tolong ya Umar, kau sampaikan kepada Nabi Muhammad, aku kepengen bertaubat, aku salah, ya kan? Tolong hukum aku. Sahabat-sahabat dulu ini mengakui kesalahannya dan minta dihukum. Jadi bukan kayak sekarang, malah justru yang udah bermasalah pada dihukum-hukum, pada ditangkap-tangkap, ya kan? Ini dia yang salah, dia ngaku, dia minta hukum, padahal dia tidak sampai melakukan dosa besar. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Umar ceritakan, ya Rasulullah, maksud dia itu dia minta hukum, dia bukan berzina, tidak. Kata Nabi Muhammad, kalau tidak berzina ngapain minta hukum? Tak ada hukumannya. Kalau zina ada hukumannya. Kalau dia belum kawin, dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 2 tahun. Kalau dia sudah kawin, dirajam sampai mati. Kalau dia tidak ada berzina, hanya cium dan peluk, kata Nabi, itu tidak termasuk dosa besar. Tapi itu dosa kecil, tapi itu berdosa, maksiat. Maka kata Nabi, panggil si Nabahan itu. Dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang si Nabahan. Tak kala si Nabahan itu datang, apa perintah pertama kali yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi? Tawadda, ambil wudu. Tuh, dosa ente ini, kata Nabi, tidak sampai termasuk dari kategori dosa besar yang harus ada hukumannya. Karena ini kebetulan bukan dosa besar, berarti dosa kecil. Nah, sekarang kata Nabi, kau ambil air wudu, karena di dalam wudu itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap air yang menetes tuh semuanya menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya wudu itu hanya di beberapa tempat, ya kan, di muka. Karena muka ini yang paling banyak maksiat nih, mata, lisan, hidung, telinga, ini yang banyak maksiat. Tangan banyak maksiat, kaki banyak maksiat, ya kan. Maka dari itu ada beberapa tempat-tempat yang khusus saja, yang sering kita bermaksiat dengannya setiap hari. Akhirnya setelah Nabi bilang tawadda wudu'an hasanan, berwuduklah dengan wuduk yang bagus, kata Nabi, wuduk yang bagus. Akhirnya Nabahan menjalankan perintah, dia wuduk. Setelah dia wuduk, kata Nabi, ayo ikut sholat bersama aku.